jet lag. Oke. Halo Badarauhi. Halo. Semua tim kru dan Badarauhi di Desa Penari. Sampai nih ya di Hollywood. Datang ke Hollywood ini tujuannya ngapain sih kalian? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk nih datang barengan rombongan? Bisa cerita atu-atu mungkin dari Jordi. Tentunya kita mau promosi film Indonesia di sini, mau membawa karya dari Indonesia untuk ke jenjang yang lebih luas, internasional, ya hopefully naik level lah film Indonesia. Yes. Kalau Modi. Ngapain? Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan. Oh, ya kita mau premier nanti tanggal 4 April. Terus kita juga mau ya semoga karena kita udah dilihat di sini ya, siapa tahu tahun depan kita syuting di sini. Amin. Jadi tanggal 4 itu kita bekerja sama dengan Lionsgate untuk mendistribusikan Badarauhi di Desa Penari di Amerika. Jadi makanya kita ikutan ke sini untuk melihat tayang di sini gimana. Yes. Betul. Ada subtitle Indonesia nggak ya kira-kira? Subtitle Indonesia aja enggak, kayaknya lebih ke subtitle Inggris Ya. Ya pokoknya kita bersenang-senang semuanya, mudah-mudahan sehat semua, kita promoin film Badarauhi di Desa Penari biar semuanya teman-teman yang di Amerika ini juga nonton. Ya. Badarauhi bukan cuma di Desa Penari tapi Badarauhi di Hollywood. Di Desa Hollywood ya, bukan desa. Bukan, desa segede ini city. Kalau Mas Kimo nih, filmnya di-guide sama kerja sama Lionsgate yang notabene Lionsgate juga besar ya, perusahaan besar. Sangat. Nah ini kan karya Mas Kimo juga pertama di Lionsgate. Itu gimana Mas Kimo sampai akhirnya ke US? Nggak nyangka banget ya, kita mulai dari proses awal sampai kita syuting sampai kita selesai dan kemarin premier gitu, kita nggak pernah menyangka bahwa Badarauhi di pick up sama Lionsgate dan akan didistribusikan di US. Itu nggak menyangka banget sih, jadi ya cukup kaget dan cukup seneng gitu ya, supaya lebih luas lagi broader audience dalam penonton bioskop ya. Jadi ini pertama kalinya juga gitu ya, dapat wide distribution di Amerika, di US, atau limited distribution di US gitu, bersama Lionsgate lagi. Jadi partnernya juga bukan main-main gitu, yang bikin John Wick kan, jadi bangga juga sih. Udah emang bukan yang receh lah ya hitungannya. Bukan gitu. Tapi Mas Kimo, waktu pertama di direct di approach sama Pak Manoj MD, memang di spesialin buat kita bakalan ke Hollywood nih, atau memang belum ada bayangan ke situ sih? Belum ada sih, sama sekali belum ada bayangan, dan kita juga alhamdulillah maksudnya effort kita untuk bikin film ini tuh bisa nyampe ke mereka. Amin. Dan ternyata mereka juga seneng gitu dan mau gitu mendistribute ini gitu. Nah itu tuh something yang rare sih, jarang, karena ini filmnya bukan film art house gitu, ini quite film yang mainstream, yang dikenal sama masyarakat Indonesia banyak, dan beneran sampai ke sini gitu loh, ke US gitu. Jadi ya seru sih, seru banget sih. Such an honor. Baru sehari tuh ya. Baru sehari deh. Benar nggak nyangka ya bakal bisa sampai ke sini tayang. Nggak nyangka kita tuh baru di calling 2 minggu dari hari ini ya. 3 hari yang lalu langsung cetak. Yang kayak kita bakal premier di LA, kayak serius. Untung kita semua udah punya visa ya. Semua udah punya visa, jadi langsung berangkat. Nggak sengaja. Enggak deh. Tapi ya maksudnya kita nggak setelah lama tayang baru dikabarin. Awalnya pun dikabarin cuman kayak kalian udah pada punya visa. Terus aku belum ada waktu itu. Aku juga Semua belum ada. Terus akhirnya kayak iya kita mengurus visa karena kemungkinan kita akan ke Los Angeles awalnya. Tapi kayak masih ini ya, jangan berharap banyak dulu gitu. Tiba kayak nih kita interview visa tanggal segini-segini, udah fix nih. Jadi kayak kita bener-bener taunya lama setelah syuting juga gitu. Iya. Bahkan kita sebenarnya tayang di Amerika aja tuh kayak wah beneran nih gitu. Tiba-tiba ada premier juga di Amerika. Kok bener? Kok bisa gitu? Biasa ya. Tapi ke situ sih, jadi such an honor. Gue ulang-ulang terus, sorry ya. Gue ulang-ulang terus, sorry maaf. Taunya itu doang. Such an honor. Yes. Berarti memang semua itu tidak terencana, dan begitu kalian dapat informasi kita bakal Los Angeles, itu memang kalian wow
nggak nyangka, terus ada surprisely banget nggak sih? Sampai bilang RT RW, gue mau ke Amerika gitu. Ardit doang yang kayak gitu. Sampai hajatan 3 hari 3 Orang malam. gue ya. diarak. Sisingaan gitu. Terus ke airport tadi dia kampung loh ya. Satu angkot gitu berapa jam. Aduh, dia angkat. Kayak bajuri ya. Ada nggak sih gitu kalian, wah kaget akhirnya gue bilang kayak ya proud lah, nepok dada, gue ke Amerika gitu. Kalau aku lebih ke masih kayak belum bisa mencerna dengan kayak, betul. ini Masih shock bener kita, apa masih enggak shock. ya, shock banget gitu kayak Begitu ini kita beneran mendarat nggak sih? tadi malam ya kayak kita di sini beneran nih, di LA dari nih, kita gitu. syuting di Jogja gitu ya, terus akhirnya kita end up di sini Nusari. tuh bener-bener ya mengagetkan ya guys ya. Gara-gara Badarowi ini emang bener gawat. Mbak Bada. Bersyukur sih karya kita ini bisa dibilang menjadi salah satu project yang menjadi rasa syukur yang cukup dalam ya. Iya, udah dalam sih banget ya syukuran. buat kita semua gitu kayak ada terus surprise-nya. Alhamdulillah. Kalau bisa saya request Pak Manos premier di Iceland, saya pengen ke sana. Request. Siapa tahu loh. Iya. Iceland gitu boleh. Betul Eropa ya itu. Adit kan lu biasa dengan karakter komedi ya. Yap. Udah ini film lu di sini kan komedi minim ya. Nggak tahu nih Mas Oh Kimo iya. nih. tapi akhirnya lu ini justru ini membawa lu ke jalan lebih besar. Amin. Itu lu gimana nih? Iya, sebenarnya tuh dari awal juga ke Mas Kimo, Mas ini saya nggak komedi nggak apa-apa, nggak lu sesuaiin sama ini aja gitu. Jadi Iya dong. terima kasih lah Mas Kimo udah percaya sama saya, walaupun saya pas adegan serius tuh pas lihat hasilnya hihi gitu. Itu gue ya gitu ya. Jadi sekarang namanya bukan Ardit stand up comedian, Ya, tapi iya. Ardit aktor. Serius ya. Amin. Karena emang dia talented, makanya semua menurut gue semua komedian tuh pasti talented dan bisa nggak cuma berkomedi doang gitu, bisa menjalani peran-peran yang lebih serius. Ini contohnya Ardit. Amin. Tapi ini maksudnya Canggih. mungkin buat teman-teman yang udah nonton Badarowi Desa Penari ngelihat bagus begitu tuh tidak hanya kerja keras kami Kesa gitu, tapi kru-kru di belakang Iya, yang kru di belakangnya tuh wah sangat dedicated gitu. mendukung Ngerasa ini tuh project bersama, jadi semuanya masing-masing memaksimalkan kinerjanya gitu, bagus banget. Jadi Keren. Mas Kimo ngedirect Ardit juga nggak sulit ya? Oh, enggak lah. Yang basically memang tidak ada dia tapi memang basically komedian di aktor drama serius gitu loh. Iya, bisa banget, dan Ardit bisa membawa karakter ini to the next level lah. Ah, nggak usah gitu lah. Amin. Karena yang Such an lain honor. juga dibantu juga sama yang lain gitu. Saya mah, ya. Ya kalau lo sendiri nggak works juga sih. Dibantu sama yang lain. Dibantu. Tapi ada ceritanya, maksudnya kalau misalnya udah mau masuk scene, karena kan ini alurnya maju mundur ya gitu. Jadi buat teman-teman yang lain tuh, saya lagi dalamin ini, mereka pada ngobrol-ngobrol, tiba-tiba action tuh udah jadi semua gitu. Wah, kok bisa gitu ya gitu. Jadi memang Alah merendah. iya sih. Such an honor pokoknya. Such honor ya. Oke, untuk Kak Aulia nih, Ya. Kan sosok Badarowi katanya di sini tuh beda banget ya. Bahkan Dinda Kanya sempet takut melihat Kak Aulia. Maudi juga tadi ngomong takut dengan sosoknya itu gitu. Gimana sih Kak Aulia menanggapinya? Emang sebeda apa sama Dukunnya yang berhasil. Oh gitu, dukunnya berarti. Emang dari tampilan juga emang kita konsepin ya Mas Kimo ya, kita discuss terus kayak pingin memberikan warna baru dari Badarowi, apalagi ini kan prequel, jadi kita masih bisa nge-stretch karakternya Badarowi, sisinya dia, supaya penonton juga nanti nontonnya bisa kayak lebih ngerasa kenal lagi sama Badarowi-nya gitu. Dan Karena waktu prep juga berubah, maksudnya Berubah, ada beberapa pilihannya, revisi gitu, sempat revisi. kulitnya dibikin hijau gitu. Ah gitu. Itu kapok deh. Itu tuh Nggak hijau. Merah. Itu Hellboy deh kayaknya. Hellboy. Tapi akhirnya dapet kayak yang di film gitu. Dan itu menurut saya pas. Cakep. happy sih karena akhirnya setelah kemarin kita premier dan nonton, ya kelihatan banget kalau misalnya orang nonton KKN terus nonton Badarowi, mereka di sini ngelihat Badarowi itu lebih dark, lebih apa ya? Kalau mungkin mistis ya, magis gitu. Kalau misalkan di KKN kan orang pasti bilangnya penari yang cantik, that's it gitu kan, mostly gitu.
ya hopefully di sini di Badarauhi di Desa Penari mereka bisa melihat warna baru dan dari karakter Badarauhi dan mereka bisa menerima dan tersampaikan dengan baik ya semuanya dari film ini Tapi ceritanya. dengan karakter yang sekarang tuh apa ya maksudnya ada yang berbeda nggak dirasain sama kamu? Ada karena dari proses reading kita yang cukup lama itu ya kita lumayan discuss dan aku happy banget ketemu tim yang semuanya tuh peduli satu sama lain, kita solid gitu loh, nggak cuman kayak karakter gue sendiri yang bedah gitu, kita bener-bener bareng-bareng bantuin gitu, mikir rame-rame. Di Badarauhi ini aku discuss sama Mas Kimo terus sama yang lainnya juga, terus akhirnya sepakat ya udah Badarauhi di sini kita ngomong dialognya semua bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Spanyol, full bahasa Jawa. Beda sama di KKN kan masih mix bahasa Indonesia dan Jawa, di sini bahasa Jawa full. Itu sih menurut aku yang mungkin akan dikasih lihat lebih ngeri lagi ya, full bahasa Jawa gitu. Tapi mengalami kesulitan semuanya untuk bahasa Jawa. Untungnya kita dibantu sama dialog Sama, coach kita ya. Mas Stefanus Ciprut. Ya, jadi dia juga standby di lokasi gitu. Jadi kita terbantu ya. Kita Terbantu. Ya, Karena kita dia udah selalu ngomong standby. kalau misalnya Iya. ada sesuatu yang didengar mungkin kurang enak, langsung aja diobrolin gitu. Makanya Bang Cipur tuh ridersnya kita ya. Kalau nggak ada dia di lokasi kita nggak mau sering. Ngeri soalnya bahasa Jawa. Betul.